Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang judul apa ya? Ini kebohongan Doditan yang tak diketahui Boris. Ini dia ngambil dari channelnya Tripahit ya, tapi tetap saja nih channel saya ambil dari channelnya Didi Juli. Jadi mari langsung kita komentari guys setelah kita nonton videonya. Kita punya channel namanya Geraha Mu'alaf. Oke. Nah, kita di yayasan ini memang visi misinya selain membina para mu'alaf ini, kita juga membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtadan melalui jalur perang pemikiran. Oke. Ya, perang pemikiran ya, bukan Ya, ya. perang fisik kan sekarang Ya. udah zaman lah perang fisik. Masih zaman. Lagi Iya, ramai ya, Iya, ya. kita jangan lah. Ya, kita jangan lah. jangan. Kita damai nih, gitu kan. Jangan. Cuman masalahnya masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Oh. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Oh. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Oke. Di pemerintah ada aturannya. Iya. SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 bab 4. Itu ngomongin masalah itu, pensiaran agama. Itu masih banyak yang melanggar gitu. Nah, jadi upaya kita adalah membentengi umat Islam supaya kuat akidahnya Oke. dari upaya-upaya pemurtadan. Setelah ini kan sudah menjadi muslim, Iya, kita dakwah sama-sama. insya Allah ini. Kita ajak Itu PR kita buat saya. ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu kayak tadi, nggak masuk akal dia itu, ditolak sama dia. Kenapa? Nggak sekolah dia, tapi kalau datang bawa sembako diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam, bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ini adalah Oke, bentar, saya mau komentar dulu guys. Jadi gini ya, ada perbedaan antara kristenisasi dengan dakwah Islam, ya. Jadi gini, tadi yang disampaikan Doditan adalah begini, yang nggak boleh itu gini ya. Seperti yang dilakukan oleh para misionaris, mereka mendatangi orang-orang yang memang pada dasarnya itu apa ya, seperti tukang parkir, emak-emak di belajar yang lagi belajar di pasar atau jual di pasar, atau datangi rumah ke rumah, door to door. Nah, itu yang nggak boleh kepada orang yang sudah beragama, ya kan? Itu dilakukan oleh para misionaris gitu guys. Ya, anak-anak kecil yang masih sekolah itu banyak terciduk gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh Doditan, dakwah yang maksud itu adalah begini. Contoh kayak saya dakwah di medsos. Artinya saya tidak datangi orang-orang. Orang yang datang ke channel saya. Ingat, bukan channel saya yang datangi orang yang datang ke channel saya untuk nonton video saya. Jadi saya tidak pernah ada mendatangi. Jadi kalau ada misalnya channel video saya ada di beranda Anda, atau ada iseng-iseng buka YouTube, tiba-tiba ada klik, tiba-tiba ada menemukan channel saya. Nah, itu Anda punya pilihan mau nonton apa tidak, nggak ada paksaan gitu. Dan bukan seperti orang yang datang ke rumah-rumah yang mengganggu gitu ya. Enggak, ini beda. Jadi kita tuh sama kayak dan ingat kalau di YouTube atau di YouTube lah, di itu tidak ada preferensi untuk nonton video-video kayak gini, kan tidak akan ditampilkan di beranda ada video kayak gini, nggak ada. Paling kalau ada memang suka ya ada kan. Jadi video kayak gini adalah untuk orang yang memang suka mereka tuh dengan hal-hal seperti ini. Ini memang mereka tuh punya niat untuk nonton, minimal untuk tahu lah gitu guys. Nah, beda dengan
para misionaris yang datang ke rumah-rumah jangan itu memang bertujuan untuk sensasi, itu nggak boleh mendakwahkan orang yang sudah beragama. Lalu dakwah sekali lagi ya, ingat yang dilakukan oleh Doditan itu tuh adalah untuk orang-orang Kristen yang memang sudah ragu dengan agamanya dan memang sudah ada niat untuk pindah agama. Itu poinnya. Orang-orang ragu dengan buktinya apa? Dengan mereka yang datang langsung kepada Doditan. Ingat, kalau Anda nonton podcast Doditan, itu yang datang tuh mereka. Bukan Doditan yang datang ke mereka. Beda dengan para misionaris yang mendatangi mereka gitu. Datangi ke rumah. Ini justru di sini kita lihat bahwa mereka tuh begitu menjaga adab, akhlak, sesuai dengan aturan pemerintah. Padahal kita mayoritas. Tapi sudah begitu kita dituduh pula kita oleh orang-orang yang minoritas nggak tahu diri ini gitu. Mereka yang begitu, mereka tuduh kita begitu. Ini kan luar biasa guys. Fitnah ini kan. Luar biasa. Pemutar balikan fakta. Mereka yang begitu, mereka tuduh kita begitu. Udah minoritas, nggak tahu diri lagi pula gitu kan. Nuduh yang minoritas yang macam-macam. Padahal itu yang mereka lakukan itu gitu kan. Nah, beda sekali dengan kita guys gitu. Ingat, kita tuh hanya berdakwah melalui medsos kayak seperti ini, kayak saya lakukan ini, atau ada orang-orang yang memang sudah ragu dengan agama Kristennya dan datangi kita. Nah itu yang kita ini, memang dia sudah ragu. Mereka tuh memang sudah pengen keluar, cuma mereka tuh pengen diyakinkan lagi dengan agama Islam. Mereka sudah yakin, tapi mereka tuh hanya butuh pencetus aja guys, pemantik untuk pindah. Mereka tuh sudah yakin atau agak yakin, mereka hanya butuh yakin yang betul yakin, baru mereka pindah. Karena masalah pindah agama ini kan bukan masalah yang remeh-temeh. Ini menentukan nasib Anda nanti di akhirat. Apakah masuk surga atau neraka. Ini agama ini bisa main-main. Jadi mereka tuh kalau pindah tuh betul-betul serius dan betul-betul yakin. Makanya mereka tuh butuh pemantik dari orang-orang yang paham tentang perbedaan agama. Ya, makanya itu kenapa mereka tuh mendatangi orang-orang yang ngurus mualaf ini, guys. Nah, itu poinnya. Lalu Ustaz tadi mengatakan bahwa dia datang ke kampung-kampung untuk bawa beras ke bantu miskin. Jadi gini guys ya. Bedanya orang Kristen itu datang kasih Indomie langsung mendakwakan Kristen, ngajak orang Kristen. Itu masalahnya di situ. Islam tidak. Pusat Nawaban datang kampung bawa beras, bantu orang bangun tempat air gitu kan, sauna air, itu tidak langsung mendakwakan Islam. Ini hanya bantu-bantu sampai orang ini tanya, ternyata Islam begini ya, baru dia jawab. Ini dia tuh bukan jemput bola, dia nunggu. Ngerti nggak? Jadi kayak orang main. Jadi bedanya gini, kita mancing ikan. Kita umat Islam mancing ikan, tapi ikan itu tidak kita kayak orang Kristen ditangguh. Jadi kita tuh bukan nangguh ikan. Kristen nangguh ikan pakai jala. Jadi ikan yang tidak tidak memakan umpan pun kena gitu. Betul-betul dijaring semua guys. Gak peduli apakah itu ikan kecil, ikan besar, ya, berarti dijaring pakai jala sama orang Kristen dengan misi misionaris tadi guys, yaitu kristenisasi. Islam tidak, kita kasih umpan berupa ya tadi ya bantuan sembako apa, tapi tidak. Kalau tidak makan umpan, lama tidak tarik, ya kita tidak akan mendakwakan Islam gitu. Kita murni bantu aja guys, ngerti ya? Bantu dikedepankan, baru dakwah. Itu pun kalau mereka tarik. Kalau Kristen beda. Bantu sambil dakwah itu nggak boleh. Ya, membantu jadi bantuan itu kedok. Orang nggak tertarik, ya kan? Jadi bantuan itu diberikan sambil istilah itu sambil mengajak orang lagi guys. Itu kan nggak boleh gitu. Jadi intinya adalah beda cara orang Islam itu berdakwah dengan para misionaris. Kita pakai adab. Gimana kita tuh mancing pakai umpan. Kalau nggak ada ikan yang tertarik makan umpan, ya kita nggak dapat ikan. Kalau mereka tidak, mereka main jala guys. Ini perangkat semuanya gitu. Nah itu nggak boleh. Itu yang melanggar SKB 2 Menteri. Jadi ini sangat parah ya pemutarbalikan faktanya. Jadi padahal kita logikanya kita mayoritas. Kita bisa begitu harusnya. Kita pakai jala harusnya kan, mereka pakai pancing. Tapi terbalik. Kita mayoritas malah kita pakai pancing, mereka pakai jala guys. Jadi ini namanya
minoritas yang nggak tahu diri. Udah minoritas nggak tahu diri, nuduh pula orang minoritas begitu kan. Makanya Anda terus lihatlah perbandingannya, ya. Yang sering ketangkap basah siapa? Orang Kristen, orang misionaris ketangkap basah itu lagi lagi menginjili anak-anak sekolah, emak-emak jual di pasar, tukang parkir, banyak itu guys, ya kan? Jadi sekali lagi ya, janganlah Anda tuh nuduh sembarangan. Anda berbuat, Anda yang harus ngaca diri gitu kan. Jadi apa ya? Inilah guys, parahnya negeri Wakanda ini. Minoritas tapi seperti itulah gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah what a shame on you, sangat memalukan sekali gitu kan. Ini adalah seperti orang yang yang lempar batu sembunyi tangan. Ini mereka guys ya. Mereka berbuat, kita yang tuduh gitu. Mereka yang padahal mereka tuh minoritas sekali lagi ya, tapi sudah begini, apalagi kalau mereka minoritas sudah parah lagi guys gitu. Jadi mereka terus saja, mereka sudah pakai jala untuk tangkap ikan. Kita yang mayoritas kita pakai pancing. Apalagi kalau dibalik, mereka mayoritas entah apa jadi pada negeri ini guys. Oke, jadi mungkin tetap waspada terhadap kriminalisasi ya, tetap terhadap pembalikan fakta, balikan fakta ini ya, hati-hati ya. Terus gaungkan kebenaran, dakwah, kasih tahu apa adanya, tunjukkan faktanya, dan mudah-mudahan semua akan mengetahui kebenarannya bahwa sungguhnya mereka yang begitu, gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.